Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk share screen dalam penyampaian paparan ini. Jadi judul saya adalah pada malam ini saya ingin memaparkan terkait dengan menyelami komunitas Muslim Bali melalui prasasti Loloan. Jadi prasasti Loloan ini ditemukan di Masjid Loloan atau Jembrana yang saat ini bernama Masjid Baitul Khodim. Jadi menarik sekali kenapa bahwa prasasti ini sebenarnya adalah merupakan ikrar dari wakaf gitu. Jadi bahwa isi secara keseluruhan ini adalah ikrar dari wakaf dari individu yang diserahkan kepada tokoh masyarakat untuk menjadi wakaf Masjid Jembrana pada saat itu. Berbahan kayu gitu dengan ukuran 45 kali 16 cm. Kemudian aksara yang digunakan adalah Arapegon. Jadi Arapegon ini tanpa harokat gitu, tapi sering kita menyebutnya kawan-kawan Malaysia, Melayu menyebutnya Jawi gitu. Terus kemudian bahasanya adalah bahasa Melayu yang digunakan. Kondisinya masih sangat baik, hanya ada beberapa paku ya, lubang paku itu. Terus kenapa ada lubang paku? Dulu itu sebenarnya letaknya itu ada di atas mikrob gitu. Terus kemudian dilepas karena seiring dengan pembangunan masjid, renovasi gitu, terus kemudian oleh takmir masjid sekarang diletakkan di dalam kotak kayu gitu. Jadi kotak kayu yang memang baru gitu, ukurannya disesuaikan dengan ukuran ini prasasti ini. Isi prasasti jadi saya bacakan, terdapat 6 baris prasasti tersebut. Baris pertama itu berbunyi hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1268, tulisannya memang di sana 28, tahun kepada tahun baris kedua H kepada sehari bulan Dzulqa'dah kepada hari Isnain dewasa, itulah Inci Yakub orang. Kemudian lanjut pada baris ketiga, ini adalah Terengganu, mewakafkan ia akan barang istrinya, serta mewakafkan ia dengan segala warisnya, yaitu Quran. Baris keempat di sini, dan sawah 1 tebih di Mertasari, perolehnya 40 sibah di dalam Masjid Jembrana di Kampung Loloan. Kemudian baris kelima, ketika Pak Mahbubah jadi Pangulu dan Bapak Mustika jadi pembekel. Baris keenam adalah Saksi Syarif Abdullah bin Yahya Al-Khodri dan Khatib Aba A. Abdallah Hamna. Itulah adanya. Jadi 6 baris ini menggunakan bahasa Melayu yang sangat kita bisa pahami gitu. Dan menariknya di sini dari isi prasasti ini kita bisa melihat terkait dengan penjelasan singkat bahwa prasasti itu adalah ikrar wakaf seperti saya sampaikan tadi. Ikrar wakaf ini dibuat hari Senin karena menyebut terkait dengan Isnain, ya hari Senin 1 Dzulhijjah 1268 atau 8 Hijriyah, karena pada awal itu disebutkan terkait dengan
tahun Nabi. Saya lanjutkan. Jadi saya tidak bisa menghitung sehingga saya memasukkan itu dalam mesin konversi secara otomatis, tetapi jatuhnya itu di hari Rabu tanggal 15 September 1852 gitu. Karena merujuk pada hari Seninnya, pada hari Senin, sehingga di sana adalah Senin 13 September 1852 dan itu menunjukkan memang pada hari itu bulannya sudah sempurna gitu. Jadi kita sering kan mungkin ada perdebatan terkait sudah masuk bulan atau tidak. Nah, pada Senin 13 September itu sudah masuk Dzulhijjah. Memang pada tanggal satunya itu adalah 13 September. Seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan tulisan dari Khalid Sodri itu 1268 itu diterjemahkan atau dikonversikan menjadi tahun 1885. Nah, ini yang 1883 Masehi. Ini yang perlu dikoreksi dari penulisan Khalid Sodri. Kemudian yang penting juga di sini adalah wakifnya. Jadi yang mewakafkan itu adalah Encik Yakub. Jadi Encik Yakub ini memang seorang pendatang yang berasal dari Terengganu, Malaysia, gitu. Jadi kedatangannya ini pada akhir abad 18, gitu. Nah, sebenarnya yang diwakafkan ini adalah harta dari istrinya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan ahli waris, gitu, istri akan mendapatkan harta, gitu, sehingga ini yang kalau kita melihat bahwa terkait dengan pembelajaran Islam, kemudian terkait dengan hukum-hukum Islam, itu sudah diterapkan dalam masyarakat tersebut. Dan apa yang diwakafkan adalah berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini masih ada sampai sekarang, disimpan oleh Takmir Masjid, dan dibuatkan kaca sendiri. Ketika saya datang ke sana beberapa kali, itu kondisinya jamuran gitu, jadi sangat memprihatinkan karena diletakkan di kotak kayu gitu. Dan ini yang mungkin ketidakpahaman dari kawan-kawan sebagai takmir. Kemudian yang lain adalah sebidang sawah. Tadi disebutkan adalah sebidang sawah, sepetak sawah di Mertesari. Mertesari ini saat ini lokasinya berada di sebelah selatan Desa Loloan Timur, gitu. Kalau kita ke Loloan Timur itu ke arah selatan menuju pantai akan ketemu dengan Desa Martasari. Nah, siapa saja yang menjadi saksi dan penerima wakaf, kita lihat bahwa penghulu pada saat itu adalah Pak Makbubah. Jadi di sana ditulis penghulu dalam pengertian adalah sekarang kita penghulu mengenalnya. Terus kemudian pembekel, di sana ditulis pembekel, pada saat ini disebut sebagai perbekel. Nah, perbekel ini hampir sama dengan kepala desa, gitu. Kalau mungkin pada masa lalu cakupan desanya lebih luas mungkin, gitu. Dan semenjak Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan diresmikan, ditetapkan, itu Bali memilih nama perbekel untuk istilah kepala desa atau lurah, gitu. Sehingga perbekel ini yang menjadi nama resmi sekarang. Dan ini namanya adalah Bapak Mustika. Itu kemudian ada dua saksi. Jadi sesuai dengan hukum Islam, memang ketika kita ada ahad gitu atau ikrar dan ditulis gitu, itu harus mencantumkan dua saksi
dan itu laki-laki. Jika perempuan, maka satu saksi itu sebanding dengan dua perempuan. Saksinya seperti itu. Jadi siapa yang menjadi saksi? Ini adalah Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri, gitu. Terus kemudian ada khotib. Khotib ini adalah ulama yang biasanya adalah tokoh yang biasa hadir di masyarakat dalam setiap kegiatan ritual agama. Ini namanya adalah Aba'a Abdallah Hamna. Jadi seperti itu, ini penjelasan singkatnya. Nah, dari situ saya baru masuk sebenarnya terkait dengan tokoh dan komunitas muslimnya, gitu. Kenapa ini menjadi menarik adalah ketika penyebutan terkait dengan Encik Yakub di sana yang memberikan yang menuliskan terkait dengan sebagai wakifnya, walaupun sebenarnya itu adalah wakaf dari istrinya, gitu, oleh masyarakat disebut sebagai tuan guru. Jadi pemberian nama tuan guru tentunya dia adalah seorang mubalik, gitu. Jadi tuan guru Encik Yakub, dan dalam prasasti itu disebut sebagai orang Trengganu, sangat jelas sekali, sehingga asalnya adalah dari Trengganu, Malaysia. Datang ke Loloan sekitar tahun 1799 Masehi, dan ini tentunya bersama istri, karena istrinya ikut ketika datang, dan rombongannya tentunya. Dan ketika berada di Loloan, beliau adalah sebagai seorang ulama, seperti itu. Kemudian tokoh yang kedua adalah Panggulu Pamah Buba. Jadi disebut di sini adalah oleh masyarakat disebut sebagai Datuk Mak Buba. Dan ini kemungkinan besar adalah karena beliau seorang penghulu, ya, penghulu yang merupakan tokoh agama dan biasa memimpin upacara perkawinan sebagai contoh. Ini adalah orang asli Bugis Loloan yang merupakan keturunan di situ, dan leluhurnya itu sebenarnya sudah mendiami di wilayah Sungai Jogading. Jadi Sungai Jogading ini adalah yang membelah antara kampung Loloan Barat dan Loloan Timur. Masjid itu berada di Loloan Timur, seperti itu. Perlu diketahui bahwa awal kedatangan masyarakat Bugis di Loloan itu banyak sekali gelombangnya, dan diperkirakan awal Bugis di Loloan adalah 1653 dan 1655 Masehi. Jadi belum kejadian atau kekalahan Hasanuddin sebenarnya. Masyarakat Bugis sudah berada di Loloan, dan gelombang kedua nanti juga datang. Gelombang ketiga adalah ketika kekalahan Hasanuddin itu, kemudian banyak masyarakat Bugis yang masuk di Loloan. Dan sampai perkembangan berikutnya juga masih banyak gelombang-gelombang masyarakat Bugis yang tinggal di Loloan. Nah, yang ketiga ini adalah perbekal Bapak Mustike. Jadi di sini masyarakat mengenalnya sebagai Datuk Amsik. Nah, ini yang tidak diketahui secara pasti, ya, siapa Bapak Mustike ini. Apakah beliau dalam arti jika melihat dari namanya, Mustika adalah nama Bali, gitu, tetapi tidak menyertakan nama penyebutan I, gitu, hanya menyebut sebagai Bapak, gitu. Dan biasanya adalah perbekal itu ditunjuk langsung oleh pemimpin daerah atau raja, gitu. Dan dia memimpin suatu wilayah tertentu yang sekarang setingkat dengan desa. Dan seperti saya sampaikan tadi, mungkin pada masa lalu wilayahnya lebih luas dari sekarang, karena banyak desa-desa yang berkembang kemudian menjadi desa-desa baru. Seperti itu. Yang tokoh keempat ini adalah Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Jadi sebenarnya ini menarik menurut saya. Beliau sering dipanggil sebagai Syarif Tua. Jadi ini merupakan adik Sultan Pontianak, yaitu Syarif Abdullah Al-Qadri. Jadi ini kakak beradik,
Syarif Abdullah Al-Qadri itu mendirikan kerajaan, ya, yang sebenarnya orang tuanya itu tinggal di Mempawah, ya, terus kemudian dengan usahanya mendirikan kerajaan di sana, kemudian kerajaan tersebut diserang oleh Belanda dan kalah, sehingga Sultan Pontianak ini menyerahkan kedaulatannya pada Belanda. Dan menariknya adalah Syarif Abdullah bin Yahya Al-Khodri ini tidak mau tunduk dengan Belanda, sehingga beliau beserta pasukannya, karena beliau adalah panglima perang, itu akhirnya memisahkan diri dan pergi dari Pontianak, gitu. Beliau menikah dengan Fatimah, Sultan putri dari Sultan Banjarmasin. Dan kalau melihat dari sejarah masyarakat Loloan, nama Fatimah ini nanti digunakan menjadi, semenjak kedatangan Syarif Tua itu ada benteng Fatimah gitu. Jadi benteng Fatimah ini dibuat di daerah Loloan Timur gitu, sebelum penyerangan Belanda ke sana. Bersama pasukannya sebenarnya Syarif Abdullah bin Yahya atau Syarif Tua ini membawa pasukannya dan banyak kelompok masyarakat dari berbagai suku. Yang paling utama adalah suku Bugis, sangat jelas sekali. Terus kemudian ada Johor dan Pahang. Kenapa Johor dan Pahang? Karena itu wilayah yang sempat dibantu oleh Abdullah bin Yahya Al-Qadri dalam peperangan melawan Belanda pada saat itu, gitu, di Johor dan Pahang, Malaysia. Mempawah sendiri itu adalah asal dari orang tua mereka, gitu. Sebenarnya ini Al-Qadri kalau kita lihat dari famnya adalah orang Arab, gitu. Ya, jadi masih keturunan dari Nabi, ya, itu. Terus kemudian ada Matan. Jadi Matan ini juga di Kalimantan Barat. Ya, datang ke Loloan melewati Sumbawa, ini di wilayah Bima, Dompu gitu. Kemudian ke Lombok dan akhirnya berakhir di Loloan dengan seizin dari penguasa daerah pada saat itu, raja setempat, untuk tinggal di daerah tersebut dan diberikan tanah sekitar 80 are. Jadi di sebelah utara Bandar Pancoran, seperti itu. Yang kelima, ini tokohnya adalah Khatib Abdallah Hamna. Ini disebut sebagai Khatib atau Khotib Abdul Hamid. Jadi selaku pemuka agama di Loloan. Tentunya hampir sama dengan tokoh sebelumnya, ya, bahwa kemungkinan ini adalah orang Bugis atau asli dari Loloan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetapi intinya bahwa berdasarkan ketokohan-ketokohan itu, kita tahu bahwa di Loloan itu sebenarnya merupakan pertemuan berbagai suku dan bangsa. Ada Bugis dan Wajo yang mendiami tempat itu sejak awal gitu. Di sana masih ada situs terkait dengan Sumur Wajo, Sumur Bajo. Masyarakat Bugisnya di Loloan sebagian besar rumahnya rumah Bugis, terus kemudian Trengganu, Malaya, ya, terus kemudian ada Arab, Melayu, terus Johor Pahang, terus kemudian masyarakat Bali yang Muslim, dari Hindu kemudian masuk, ya, ini kita mengenal karena sebagian besar di sana campur perkawinannya, gitu, dan masih banyak lagi yang lain termasuk Jawa dan dari Semarang itu, dan Malaysia yang lain masih ada. Itu jadi ini yang banyak kawan-kawan heran kenapa di Jebrana itu menggunakan bahasa Melayu, ya, walaupun bisa mereka menggunakan bahasa Bali, sehingga kita tidak heran jika di Jebrana khususnya negara, ya, Loloan itu mereka menggunakan bahasa Melayu atau kita mengenalnya sebagai bahasa Loloan gitu, atau bahasa Loloan. Nah, masih sangat terlihat sekali terkait dengan pencampuran kebudayaan hingga saat ini, baik dari sisi bahasa, rumah adat, terus kemudian seni budaya,
gitu, termasuk tinggalan-tinggalannya itu menunjukkan terkait dengan. Dari saya itu saja, mohon maaf kalau ada kurang dan salah kata saya.